Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 10 bahasa. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Cita. Dalam kesempatan kali ini, saya hendak mengajak kalian untuk masuk materi pembelajaran di awal semester. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta didik kelas 10 yang telah mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, pembelajaran pertama kita di semester 1 ini adalah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk KD 3.1 dan 4.1 kalian bisa baca sendiri ya di layar. Nah, itu silahkan dibaca. Kemudian, apa sih kegunaan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mempelajari ini untuk menentukan jangkauan kepadatan lalu lintas, kemudian untuk menentukan jangkauan kilometer mobil, speedometernya itu, dan kemudian contoh lain jangkauan banyaknya sit up. Nah, itu beberapa contoh yang dapat kita ambil sebagai kegunaan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi pertama kita adalah peserta didik dapat menentukan nilai mutlak. Dan sebelum kita masuk ke nilai mutlak, kita akan sedikit mengingat materi pembelajaran saat kalian SMP mengenai persamaan linier satu variabel dan ketidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita langsung saja ke persamaan linier satu variabel. Oke. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, saya hanya ingin mengingatkan kamu untuk menentukan penyelesaiannya. Oke, misalkan saya punya soal 2 yaitu A dan B. Untuk yang A, 3X minus 7 sama dengan 14. Untuk yang B, 3/4X minus 2 sama dengan 1/3X ditambah setengah. Oke, nah dulu waktu di SMP penyelesaiannya seperti ini. Untuk menentukan nilai X di sini, kita harus menghilangkan angka minus 7. Ya. Karena di sini minus 7, supaya hilang, maka minus 7 ini ditambah dengan positif 7. Ya. Minus 7, supaya hilang atau jadi 0, dia harus ditambah positif 7. Gitu kan? Nah, karena di ruas kiri ditambah positif 7, maka di ruas kanan juga ditambah 7. Ya. Nah, sehingga di sini minus 7 tambah 7 hasilnya 0, sehingga sisanya tinggal 3X sama dengan 21. Nah, kita kan akan mencari nilai X. Supaya X-nya hilang, maka si 3X ini dibagi. Dibagi berapa? Supaya hanya tinggal X atau 1X. Maka 3X ini dibagi 3. Karena ruas kiri dibagi 3, maka yang ruas kanan juga dibagi 3. Sehingga 21 bagi 3 hasilnya 7. Maka penyelesaian untuk soal yang pertama, X sama dengan 7. Contoh yang kedua, nah ini contohnya bentuk pecahan. Nah, kalian juga bisa menyelesaikan dengan cara yang memiliki variabel sama didekatkan. Seperti di ruas kiri ada 3/4 X, yang di ruas kanan 1/3 X. Nah, karena ini sama-sama memiliki X, maka kita dekatkan. Oke, ini sama-sama memiliki X, maka kita dekatkan. Karena di sini tadinya tandanya positif, ketika pindah ke ruas kiri jadi negatif. Kemudian yang setengah dan negatif 2, ini sama-sama tidak memiliki variabel X. Kita bisa dekatkan. Nah, minus 2 di sini pindah ke ruas kanan, karena di sini negatif jadi positif. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lihat bahwa ini bentuknya pecahan. Nah, di sini pecahan ini ternyata penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dengan mencari KPK. Nah, ini pelajaran SD ya. Oke. KPK dari 4 dan 3 adalah 12 ya. Nah, pasti kalian sudah bisa lah berhitung di SD, sehingga di sini kita pernya sudah sama, di sini jadi 9, di sini jadi 4. Nah, ini juga sama, yang ruas kanan juga disamakan penyebutnya menjadi 2. Oke, maka kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurangi yang ruas kiri sehingga menjadi 5/12X. Kemudian yang kanan
kita juga sudah menyamakan penyebutnya sehingga menjadi 5/2. Nah, kemudian untuk menentukan nilai X itu kita bisa membagi 5/2 dengan 5/12. Nah, ini masih cara saat di SMP ya, cara yang kedua. Nah, kemudian untuk pembagian pecahan ini kita kembali ke SD. 5/2 dibagi 5/12. Nah, saat SD kita tahu bahwa pembagian pecahan itu nanti harus dibalik ya. 12/5. Nah, kemudian yang sama kita bisa membaginya. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sehingga nilai X sama dengan 6. Jadi, penyelesaian untuk nomor B adalah 6. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Pertidaksamaan linier satu variabel memiliki bentuk yang berbeda dengan persamaan. Kalau persamaan tadi di sini sama dengan, kalau pertidaksamaan sekarang tandanya ada tanda ketidaksamaan ya. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, dan bisa lebih dari sama dengan. Oke. Nah, saya punya soal yang A, selesaikan 7x plus 1 kurang dari sama dengan 6x plus 6. Kemudian yang kedua, selesaikan pertidaksamaan 2 min 4t lebih dari 6 dan 2 min 4t kurang dari 10, di mana t adalah anggota bilangan bulat. Oke. Kita coba selesaikan dengan cara yang sama seperti pertidaksamaan tadi. Sebenarnya sama ya ini ya, penyelesaiannya hanya saja beda di tanda, dan nanti kalau di pertidaksamaan HP-nya itu berupa daerah himpunan penyelesaian ya. Oke, kita selesaikan sama seperti tadi. Kita dekatkan yang memiliki variabel yang sama atau yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini di ruas kiri ada 7x, di ruas kanan ada 6x. Nah, kita bisa dekatkan si 6x pindah ke kiri sehingga menjadi min, dan si 1 pindah ke kanan menjadi min. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalian kurangkan seperti biasa. 7x min 6x itu jadinya x, dan 6 kurangi 1 itu jadinya 5. Nah, seperti ini. Nah, x kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk cara menjawabnya bisa kita dengan cara mendaftar. Ya. Himpunan kurang dari 5 itu siapa saja? Ya. Bisa 4, 3, 0 dan seterusnya ke kiri ya pada garis bilangan. Nah, saya tanya lagi, di sini 5 masuk kenapa ya? Oke, karena di sini ada tanda sama dengannya, maka angka 5 masuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Kalau di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka si angka 5 tidak akan masuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, itu dengan cara mendaftar. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan notasi. Nah, ini tinggal ditulis saja di sini, dan cara membacanya adalah himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana X kurang dari sama dengan 5. Oke, sekarang kita selesaikan contoh yang kedua atau yang nomor B. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan menghilangkan si 2-nya dulu ya. Maka si 2 ini akan kita pindah ke kiri, dan si 2 ini akan kita pindah ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, karena 2 di sini positif, ketika pindah ke kiri akan menjadi negatif. Demikian juga ketika ia pindah ke kanan ya. Jadi, positif 2 ini kita pindah ke kiri dan ke kanan. Nah, 6 kurangi 2, 4. Kemudian ini tetap. Kemudian 10 kurangi 2 itu 8. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita untuk soal ini harus menentukan nilai T-nya ya. Hanya T-nya saja. Nah, di sini ada minus 4. Oke. Minus 4T itu artinya minus 4 kali T. Nah, minus 4 ini akan kita pindah ke kiri dan ke kanan. Nah, karena di sini berupa perkalian, maka ketika ia pindah ke kiri dan ke kanan menjadi pembagian. Nah, seperti ini. Dan ingat, hati-hati di sini ada tanda minusnya, ikut ya. Nah, sehingga yang tengah-tengah tinggal T. 4 dibagi minus 4, yang kanan juga sama, 8 dibagi minus 4. Oke, sehingga jawabannya
karena dibagi min maka tanda berubah ya. Nah, ini dibagi min, maka tandanya berubah. Terus 4 dibagi 4. Nah, di sini jadi min 1. 8 dibagi minus 4, di sini minus 2. Oke, karena dibagi min, nah di sini tandanya berubah jadi lebih dari semua. Nah, oke. Nah, terus kita baca lagi. T, ini aneh kan bacanya, maka kita balik ya. Minus 2 sama minus 1 duluan mana sih? Nah, maka sekarang kita membacanya akan menjadi lebih mudah. T lebih dari sama dengan minus 2 dan T kurang dari minus 1. Betul ya? Nah, sehingga dengan cara mendaftar, kita bisa mendaftar penyelesaian T adalah mulai dari negatif 1,99, kemudian negatif 1 sampai negatif 1,01. Betul ya? 2 tidak memenuhi atau negatif 1 tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Jadi anggota penyelesaian untuk T adalah bilangan di antara minus 2 sampai minus 1. Ya, kira-kira adalah bilangan forma ya. Kemudian dengan notasi himpunan penyelesaian kita bisa menuliskan demikian, dan cara membacanya adalah himpunan penyelesaian sama dengan T, di mana T lebih dari sama dengan negatif 2 dan T kurang dari min 1, dan T adalah anggota bilangan bulat. Di sini untuk yang di sini kita membacanya terbalik. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai pertidaksamaan linear satu variabel? Oke. Baik, kita langsung menuju ke nilai mutlak ya. Kita masuk ke nilai mutlak karena tujuan kita untuk menentukan nilai mutlak. Baik. Oke, nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke materi, kita memperhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Nah, di sini ada murid namanya si Otong. Dia sedang melakukan PBB. PBB itu persatuan baris berbaris ya di sekolah ya. Nah, ini si Otong lagi belajar PBB. Nah, ini si Otong nih pakai baju pramuka. Kemudian si komandan memerintahkan ke si Otong supaya maju 4 langkah, jalan. 1, 2, 3, 4. Oke. Dia akan berakhir di angka 4 ya. Kemudian si komandannya juga meminta dia untuk mundur 3 langkah, jalan. Oke. Nah, pergerakan akhir si anak dari posisi awal berada di mana sekarang? Oke, berada di angka 1. Nah, perpindahan langkah yang dilakukan si Otong akan selalu positif, entah itu maju atau mundur. Perpindahan langkah yang selalu positif inilah yang dinamakan nilai mutlak. Nah, jadi tidak ditentukan arahnya. Nah, perpindahannya dia berapa langkah itulah yang dinamakan nilai mutlak. Kemudian besarnya perpindahan ini dilambangkan oleh tanda lurus, tanda garis 2 lurus di situ. Nah, seperti itu. Nilai mutlak suatu bilangan akan selalu bernilai positif atau 0. Nah, jarak bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan itulah yang dinamakan nilai mutlak. Jadi si Otong maju 4 langkah, berarti nilai mutlaknya 4. Ketika mundur, nilai mutlaknya ya tetap 3. Gitu. Jadi nilai mutlak itu perpindahan langkahnya yang selalu positif. Nah, itu dinamakan nilai mutlak. Oke. Sekarang kita masuk ke definisi nilai mutlak ya. Oke. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Baik, di sini saya langsung memberikan soal saja. Contoh, nilai mutlak dari 2. Yaitu 2. Nah, karena yang di dalam tanda ini adalah 2 dan itu lebih dari 0, maka kita menggunakan yang pertama ya. Maka hasilnya 2 dan maka pergerakannya ke kanan ya. Nah, ini yang kita lihat hasilnya adalah jaraknya ya. Jarak dari 0 ke 2 adalah 2. Nah, ini
maka nilai mutlak 2 adalah 2. Nah, jaraknya dari 0. Oke. Kemudian yang kedua, minus 4. Nah, karena yang di dalam tanda itu adalah minus 4 dan itu adalah kurang dari 0, maka kita pakai yang kedua ini ya, minus X. Maka di sini minus dan X-nya di sini juga bernilai minus. Jadi minus ketemu minus jadi positif 4. Maka harga mutlak untuk negatif 4 tetap positif 4. Kalau kita gambarkan, nah, dari 0 dia bergeraknya ke kiri. Nah, tapi yang kita lihat adalah jarak dari 0 ke angka negatif 4, yaitu positif 4 ya. Positif 4 ini dinamakan nilai mutlak. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada memo. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya? Mutlak A min B sama dengan A min B jika A-nya lebih besar sama dengan B, dan akan negatif A min B sama dengan B min A jika A-nya kurang dari B. Nah, contoh, sini Bu Cita punya soal mutlak akar 5 min 2. Nah, kamu lihat dulu, akar 5 sama 2 itu besar mana? Besar akar 5 ya, karena akar 5 kalau di akar itu di kalkulator hasilnya 2, sekian. Karena yang akar 5 itu sebagai A dan B itu 2, nah, maka si A lebih dari sama dengan B. Nah, kita pakai yang atas. Maka untuk menjawab mutlak akar 5 min 2, nah, maka jawabannya akar 5 minus 2 ya, seperti itu. Oke, nomor 2. Nah, sekarang nilai mutlak dari 1 minus akar 3. Nah, kita lihat lagi. Nah, karena akar 3 lebih dari sama dengan 1, berarti ini sebagai 1 ini sebagai A, akar 3 itu sebagai B ya. Nah, akar 3 itu 1, sekian-sekian. Nah, maka di sini kenyataannya akar 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, maka kita pakai yang kedua. Nah, berarti minus dalam kurung 1 min akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kita pakai yang ini. Terus kita buka kurung. Minus ketemu positif 1 jadi minus, kemudian minus ketemu minus jadi positif. Nah, seperti ini ya. Atau kita tulis balik ya, dibalik, akar 3-nya saya taruh depan, negatif 1-nya saya taruh belakang. Jawaban ini yang atas dan bawah itu sama. Begitu? Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita menuju ke sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak yang pertama, jika X dan Y adalah bilangan real, berlaku nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, dengan Y tidak sama dengan 0. Dan sifat nilai mutlak yang kedua, jika A anggota bilangan real, maka nilai mutlak A tidak sama dengan akar A pangkat 2. Tunjukkan bahwa nilai mutlak 4X ditambah 6 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2X plus 3. Oke, sebelumnya persamaan yang di dalam mutlak ini kita faktorkan. Kamu ingat pembelajaran waktu SMP? Kita tahu bahwa 4 dan 6 memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Maka 4X dibagi 2, 6 dibagi 2. Nah, sehingga 4X dibagi 2 hasilnya 2X dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, ini namanya pengfaktoran ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat 1A. Ya. Yang menjadi X di sini adalah 2 dan yang menjadi Y di sini adalah 2X plus 3. Maka kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak 1A untuk soal ini.
2 kita pecah menjadi nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 2x plus 3. Nah, 2 ini kan kita bisa mutlakkan kan? Sehingga menjadi 2 dikali mutlak 2x plus 3. Sehingga terbukti bahwa nilai mutlak 4x plus 6 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2x plus 3. Bukti ya. Baik, soal selanjutnya. Sederhanakanlah bentuk mutlak 6 dikurangi 9. Oke. Nah, pertama kali kamu kurangkan angka di dalam tanda mutlak. 6 dikurangkan dengan 9. Ingat, tanda mutlaknya jangan hilang ya. Nah, 6 kurangi 9 negatif 3. Kemudian, nilai mutlak negatif 3 selesaikan. Sama dengan 3. Contoh yang ketiga, hitunglah nilai dari tanda mutlak 3 minus 6 dikurangi 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus melihat tanda mutlak yang di dalam. Nah, di sini tanda mutlaknya ada banyak ya, tapi kita bisa melihat bahwa yang paling dalam ini adalah 3 dikurangi 6. Nah, maka kita menyelesaikan 3 dikurangi 6. Dan di sini juga ciri-cirinya, oh ada 2 garis yang saling berdempetan. Maka kita selesaikan dulu yang berdempetan ini ya. Nah, kita menyelesaikan dulu 3 dikurangi 6. Nah, di sini 3 kurangi 6 negatif 3. Ingat, jangan dihilangkan dulu tanda mutlaknya. Nah, kemudian yang di dalam tanda mutlak yang saya tunjuk ini, kamu mutlakkan. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3 positif. Nah, kamu lihat hilang ya tanda lurusnya di sini. Nah, kemudian sisa tinggal 1 di sini. Sehingga mutlak 3 kurangi 2 masih dalam tanda mutlak yaitu mutlak 1. Nah, kemudian nilai mutlak 1 kamu mutlakkan. Sehingga jawaban menjadi 1. Nah, itu pembelajaran kita pada materi yang pertama mengenai nilai mutlak. Baik, sekian dari saya. Jikalau kalian mau bertanya, silahkan kalian bertanya di komentar atau bisa WA saya. Sekian, terima kasih. Shalom.